Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang perkara perselisihan hasil pemilihan anggota legislatif tahun 2024 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari masing-masing pihak pada Jumat 31 Mei 2024. Dalam sidang Majelis Hakim Panel 1 yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo memeriksa perkara untuk daerah pemilihan Provinsi Papua Pegunungan. Partai Nasdem sebagai pemohon menghadirkan ahli hukum pemilu I Gusti Putu Arte yang mengatakan bahwa hal yang perlu dilakukan dalam penghitungan suara di Papua seharusnya dilihat dari penghitungan di tingkat distrik dan kecamatan, serta mencantumkan lampiran kesepakatan kepala suku. Sebab sistem noken selama ini dianggap tidak konsisten karena dapat diubah untuk memenangkan salah satu calon oleh oknum yang memiliki kekuasaan mulai dari bupati hingga kepolisian. Sementara saksi Partai Demokrat mengungkapkan adanya kesepakatan jumlah suara pada tingkat distrik, namun jumlah tersebut berubah ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten. Sedangkan para saksi yang dihadirkan pemohon Partai Perindo, diantaranya mantan panitia pemilihan distrik di distrik Asotipo dan distrik Popugoba, serta distrik Maima, senada menyebutkan bahwa suara untuk pemohon menjadi 0. Sementara pada panel Hakim 2 yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra menggelar sidang untuk Provinsi Papua. Andreas Wakum, selaku Ketua Koordinator Saksi Nasional Partai Nasdem Papua, hadir sebagai saksi pemohon. Ia menjelaskan saksi Partai Nasdem tidak menandatangani hasil rekapitulasi tingkat provinsi. Hal itu karena saksi-saksi tidak menerima data penghitungan di TPS pada penghitungan di tingkat distrik Sentani dan tidak memiliki hasil penghitungan suara tingkat distrik ketika melakukan penghitungan suara di tingkat Kabupaten Jayapura. Keterangan serupa juga disampaikan saksi-saksi Partai Keadilan Sejahtera yang mempersoalkan rekapitulasi penghitungan suara di distrik Sentani dan Kabupaten Jayapura. Sedangkan dalam sidang perkara untuk DPRD Kabupaten Sarmi, anggota Bawaslu RI, Loli Suhenti mengungkapkan adanya formulir C hasil asli yang menjadi alat bukti tidak sesuai prosedur. Padahal menurut Loli, berdasar ketentuan yang berlaku, formulir C hasil yang dihadirkan sebagai alat bukti seharusnya digandakan terlebih dahulu untuk formulir C hasil yang asli dikembalikan ke dalam kotak suara. Sehingga formulir C hasil yang dihadirkan dalam persidangan adalah fotokopi formulir C hasil asli. Berikutnya, dalam panel 3 yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, memeriksa perkara yang diajukan oleh Harley Alfredo Benfica Mangindaan, calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, daerah pemilihan 1 dari Partai Demokrat. Dalam sidang tersebut, pemohon menghadirkan Jerry Pangalila, saksi mandat di PPK Kecamatan Malalayang, Manado. Jerry menyampaikan surat mandat yang bersangkutan ditolak oleh PPK Kecamatan Malayang. Namun, saksi melaporkan bahwa terdapat perbedaan suara di pleno tingkat kota, seharusnya pemohon mendapatkan suara lebih banyak dari pihak terkait. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum termohon menyatakan bahwa data yang dipegang oleh pemohon bukanlah data akurat untuk disandingkan. Yang seharusnya pemohon bawa adalah formulir C hasil plano. Selanjutnya, keterangan oleh saksi Iqbal yang dihadirkan PDIP mengungkapkan penambahan 1 suara untuk Partai Nasdem di TPS 05 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Menurutnya, setelah dilakukan rekapitulasi tingkat kecamatan, suara Partai Nasdem di TPS 05 Desa Sioyong berubah dari 77 menjadi 78 suara. Namun menurut Muhammad Rashidi Bakri dari Bawaslu, perubahan tersebut disebabkan oleh rekomendasi Bawaslu untuk melakukan penghitungan surat suara ulang. Hal ini karena ditemukan selisih jumlah suara sah partai politik di Kecamatan Dampelas. Untuk meyakinkan perubahan formulir C plano yang terjadi, Mahkamah meminta termohon menghadirkan kotak surat suara untuk diperiksa dalam persidangan berikutnya pada Senin 3 Juni 2024. Tim MK TV News melaporkan.